Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Faria Safa. Nomor NIM saya 441210119. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujaran kebencian di media sosial untuk memenuhi syarat dan tugas besar 1 ilmu pengantar komunikasi Ibu Heni Gusfa. Ya, langsung saja, ujaran kebencian di media sosial. Tak bisa dipungkiri bahwa media sosial telah menjadi sebuah magnet untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa dan tua. Pasti semuanya menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan adalah ini termasuk komunikasi nonverbal atau komunikasi melalui sebuah perantara, yaitu perantara media massa atau media elektronik. Di sini sebenarnya menurut saya media massa dan media elektronik, contoh kita ambil dari Instagram, Twitter, YouTube, atau Line, atau itu semua mempermudah hidup kita. Seperti kita mau nelpon, kita cuma mengaktifkan WhatsApp, kita bisa telepon saudara kita yang di Sumatera tanpa melakukan tanpa menyedot pulsa yang terlalu banyak, hanya membeli kuota sedikit. Dan juga dengan Twitter kita bisa mendapatkan info yang aktual, yang banyak. Kalau zaman dulu kita harus menunggu koran, namun sekarang hanya membuka handphone, hanya merefresh sebentar, kita bisa mendapatkan sebuah berita yang aktual. Namun media sosial juga memiliki banyak sekali dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama anak-anak remaja pada zaman ini. Yang saya lihat dan menurut pandangan saya, anak-anak zaman sekarang sangat jago memainkan media elektronik. Beda dengan zaman saya pas 2002, saya lahir 2002, dan saya mengenal gadget atau alat-alat itu kalau salah SMP kelas 3. Bayangkan sekarang anak SD aja sudah main Mobile Legend. Bagaimana bangsa ini? Ya memang sebuah media itu sangat penting buat kehidupan manusia. Namun di samping itu banyak sekali hal yang negatif yang ada di media sosial, terutama ujaran kebencian. Nah, di sini ujaran kebencian yang akan saya tarik kasusnya adalah ujaran kebencian di media sosial. Menurut orang-orang yang awam yang tidak tahu bahwa sebenarnya di media sosial sudah ada undang-undang yang mengaturnya, undang-undang ITE. Ya, di sana sebenarnya orang-orang tidak bebas dalam melakukan aspirasi. Mereka tidak boleh mencela suatu orang. Apabila orang itu tidak senang atau tidak suka, mereka bisa digugat dan mereka dapat dipenjarakan menggunakan pasal-pasal yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, di sini menurut saya orang-orang harus diedukasi bahwa media sosial ini harus digunakan dengan benar, seperti menunjang proses belajar, menunjang segala aspek informasi yang akan diberikan oleh yang kita dapat secara mudah. Jadi sebenarnya menurut saya komunikasi itu sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia pada zaman ini. Namun di samping itu dampaknya juga sangat besar bagi, yang menurut saya yang sangat berdampak itu adalah anak-anak kecil pada zaman sekarang ini. Pasti kalian pernah melihat bahwa banyak anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah megang handphone, mereka sudah nonton YouTube, even itu nontonnya nonton kartun, tapi mereka akan terus-terusan menggunakan handphone dan mereka akan kecenderungan akan handphone. Nah, di sini ini adalah peran orang tua, bagaimana cara mereka mengatur pola main handphone. Sebenarnya handphone nggak boleh dilarang menurut saya. Penggunaan handphone dan media sosial itu tidak boleh dilarang, karena ketika orang tua melarang 100%, anak itu akan gaptek dan dia tidak bisa mengejar pada zaman-zaman berikutnya yang semakin canggih. Namun peran orang tua harus sangat besar, mengatur bagaimana jam-jam dia bermain, jam-jam dia belajar, harus sinkron. Menurut saya orang-orang yang sering melakukan ujaran kebencian di media sosial, mereka tidak tidak dapat membedakan bagaimana cara berkomunikasi langsung dan berkomunikasi melalui media sosial. Karena ketika kita berbicara melalui media sosial, banyak kesalahpahaman yang diterima oleh orang lain. Misalnya kita kurang tanda baca atau kita menggunakan kata-kata yang menurut saya kita ini, namun
dicerna oleh penerima adalah kayak gini, seperti ini bla bla, itu akan terjadi kesalahpahaman. Nah, di situ kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi jangan sampai kita melakukan ujaran kebencian di media sosial. Karena ujaran kebencian di media sosial adalah salah satu hal yang sangat tidak baik, karena di sana kita bisa terkena sanksi dari pemerintah yang sudah mengatur undang-undang ITE itu. Dan kita mengambil kasus banyak penyemaran nama pencemaran agama di media sosial. Itu mereka melandaskan, menurut saya mereka tidak tahu dan mereka tidak paham apa fungsi media sosial sebenarnya. Jadi mereka menggunakan, mereka ketika mereka ditangkap polisi, mereka cuman beralasan apa? Pasti kalian pernah mendengar alasan mereka cuman iseng, cuman gabut, cuman mengisi waktu kosong. Karena mereka tidak tahu apa itu tujuan media sosial, sebenarnya. Jadi menurut saya ujaran kebencian menurut saya bisa tidak terjadi ketika orang-orang mengetahui apa fungsi media sosial sebenarnya. Itu sebagai sarana informasi, sarana teknologi untuk menunjang masa depan, untuk menunjang generasi yang semakin maju ini. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya ujaran kebencian itu memang orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Jadi menurut saya kembali lagi kepada orang tua, pemerintah harus mengedukasi mereka dari kecil. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak kecil sekarang sudah sangat jago menggunakan media elektronik. Ya, jadi kita tidak bisa mengesampingkan itu, bahwa pengalaman saya, keluarga saya, adik saya umur 3 tahun juga dia udah nonton YouTube. Kalau misalnya dia nangis tuh dikasih YouTube, dia diem. Kan itu menjadi sebuah nantinya kedepannya menjadi kecenderungan. Ketika dia sedih atau apa, pasti dia larinya ke HP, itu udah pasti. Jadi menurut saya ujaran kebencian itu harus di stop, karena dan dilakukan solusinya bagaimana nih supaya orang-orang tidak melakukan ujaran kebencian. Jadi sebaiknya ujaran kebencian di stop, dan orang-orang yang tidak tahu lebih baik diedukasi. Oh gini loh cara melakukan media sosial dengan baik. Karena media sosial itu sangat mudah untuk mengakses informasi. Semakin cepat teknologi, semakin orang semakin ingin mengejar dan semakin tidak tahu, dan dia hanya berlaku, oh ini benar loh, ini benar. Jadi ujaran kebencian. Saya sangat menyayangkan orang-orang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial. Karena menurut saya ujaran kebencian itu, mereka itu hanya iseng. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu mencemarkan nama agama, membuat video-video yang tidak baik, ya saya cuma iseng, saya cuma gabut. Itu menurut saya karena dia tidak tahu apa fungsi dan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Jadi menurut saya ujaran kebencian itu harus bisa diatasi ketika orang tua dan pemerintah melakukan sebuah cara bagaimana, seperti jangan membatasi umur ketika berapa harus menggunakan media sosial. Itu menurut saya setuju, karena bayangin anak-anak sekarang sudah memegang handphone. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Jadi menurut saya hal-hal ujaran kebencian itu berawalnya bukan karena mereka ingin melakukan itu, cuma keisengan mereka, dan mereka pengen mencoba nih hal-hal kayak gini. Jadi mereka untuk mungkin juga melakukan kejahatan. Jadi pemerintah harus lebih kuat untuk melakukan peraturan yang lebih ketat untuk orang-orang ujaran kebencian kayak gitu. Karena sangat meresahkan, karena ketika satu orang melakukan ujaran kebencian dan dilihat dan viral itu sangat mudah. Apalagi di Indonesia, suatu hal viral itu sangat mudah. Seperti kita melihat ujaran kebencian kayak misalnya banyak di sosmed kan ujaran kebencian, pasti gampang sekali viral. Pasti orang-orang langsung merespon, karena orang Indonesia sangat suka hal yang drama-drama kayak gitu dan konflik kayak gitu. Jadi menurut saya ujaran kebencian harus di stop dan harus diedukasi bahwa
cara yang baik untuk menggunakan media sosial seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye.